Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan yang ada di dalam diri kita dan anggota keluarga lain yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencegah terjadinya stunting. Peran terpenting di sini adalah kemampuan diri dari seorang ibu. Perencanaan kehamilan sejak awal akan membuat proses kehamilan seorang ibu berjalan lancar dan baik hingga proses kelahiran. Pemahaman dan kesadaran seorang ibu tentang pentingnya pencegahan dan penanganan stunting akan membuat seorang ibu selalu menjaga asupan makanan bergizi baik untuk dirinya sendiri ketika hamil, ketika menyusui, hingga menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Pemberian stimulasi secara berkala dilakukan sejak bayi di dalam kandungan hingga anak berusia 6 tahun. Inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif dan tetap selalu menjaga asupan makanan bergizi dan stimulasi lanjutan hingga anak usia 6 tahun. Dukungan dari anggota keluarga lain juga sangat penting, terutama seorang suami. Suami harus selalu menjadi suami yang siaga, siap antar jaga mengantarkan istrinya untuk memeriksakan kesehatannya di layanan kesehatan yang tersedia. Suami atau anggota keluarga lain juga dapat membantu peran dari seorang ibu hamil atau menyusui. Bisa dengan membantu atau menggantikan pekerjaan sehari-hari, sehingga ibu hamil atau menyusui dapat beristirahat secara cukup dan dapat berfokus dalam memberikan stimulasi kepada anaknya. Baiklah ibu-ibu, untuk lebih memahami konsep diri dan keluarga ini, kita akan membahasnya bersama-sama. Saya akan membagikan lembar pertanyaan kepada ibu-ibu, nanti ibu-ibu bisa menjawab di kertasnya. Dan nanti kalau sudah selesai, ibu-ibu boleh maju untuk membacakan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Selamat mengerjakan. Baik, saya akan menjawab dari lembar pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Nuris. Untuk yang pertama, yaitu apakah ibu sehat selama kehamilan? Jawabannya ya, alhamdulillah selama kehamilan saya sehat. Pertanyaan kedua, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Jawabannya ya, walaupun saat kehamilan saya posisi kerja suami itu agak jauh ya, tapi alhamdulillah selalu memberikan dukungan selama kehamilan saya. Untuk yang ketiga, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Jawabannya iya. Untuk mengurus anak itu peran saya dan suami alhamdulillah itu kompak semuanya. Untuk pertanyaan keempat, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Jawabannya tidak, karena setelah saya lahiran ASI saya tidak keluar, jadi terpaksa saya memberikan sufor untuk anak saya dari setelah lahir ya. Yang kesembilan, apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Jawabannya iya. Jadi selagi kita ada waktu untuk bisa bermain bareng-bareng, kita berupaya untuk membiasakan anak untuk bermain bersama orang tuanya. Selain itu juga kita sembari mengedukasi hal-hal yang kecil mulai dari Ya baiklah, terima kasih kepada Ibu Devi, tadi sudah menyampaikan jawabannya dari 9 pertanyaan yang ada di dalam tabel identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Jadi idealnya harusnya 9 pertanyaan itu dijawab ya, artinya harus terpenuhi semuanya. Cuma kan kondisi kita berbeda-beda. Nah, kebetulan Ibu Devi tadi nomor 4, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai dengan 6 bulan? Itu dijawab tidak. Nah, mari kita bahas bersama-sama
sebenarnya apa sih penyebabnya? Jadi apakah ini faktor dari anaknya atau faktor dari ibu sendiri atau faktor lain, Bu ya? Jadi selama kehamilan saya sebenarnya normal-normal aja, maksudnya sehat aja. Tapi mendekati HPL saya itu saya tidak mengalami kontraksi. Kemudian saya konsultasi ke dokter, disarankan untuk sesar untuk menyelamatkan dua-duanya, ibu dan anak. Kemudian setelah saya sesar itu, yaitu tadi ASI saya tidak keluar gitu. Jadi karena ASI saya tidak keluar, makanya anak selesai melahirkan itu saya berikan sesar. Oh, jadi ketika lahir juga tidak bisa melaksanakan IMD, Bu? Tidak. Setelah saya sesar, anak kemudian langsung digantikan bajunya, jadi tidak bertemu dengan ibunya untuk melakukan IMD setelah lahiran. Tapi itu dikonsultasikan dengan pihak layanan kesehatan dan kayak bidan sama dokternya. Ya, jadi karena ibu tidak bisa melakukan IMD, terus waktu itu ibu apa sih yang sudah dilakukan dan apakah tindakan itu dikonsultasikan dengan pihak layanan kesehatan, perawat atau dokter yang berbicara? Sebenarnya kayak setelah lahiran itu saya mencoba untuk tetap menyusui, cuman kualitas ASINya dan juga banyaknya ASI yang saya berikan itu tidak mencukupi untuk bayinya gitu. Sebenarnya udah banyak cara yang dilakukan. Kemarin tuh udah sempat kita bidik laktasi juga, terus mengkonsumsi obat untuk ASI booster juga gitu. Tapi ya itu tadi finally tidak ada hasilnya gitu. Jadi kualitas dan hasil ASI saya tuh kurang maksimal gitu untuk diberikan kepada Oke, nggak apa-apa ya, namanya kondisi orang berbeda-beda. Jadi harapannya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, perencanaan kehamilan itu harus direncanakan matang-matang dari awal. Jadi nanti ketika proses kehamilan itu dapat dilewati dengan baik. Kemudian sebelum melahirkan kita sudah kan ada obatnya, Bu ya, untuk merangsang keluarnya ASI gitu. Misalnya dari herbal atau obat gitu. Nah itu tadi mungkin karena ini kan anak pertama, jadi kita masih kurang lah pengalamannya gitu ya. Salah satu yang bikin emang permasalahan endingnya setelah lahiran tuh mungkin itu ya. Jadi sebenarnya dari umur 8 bulan sampai 9 bulan itu kita seharusnya sebagai ibu hamil itu kita udah ada ASI boosternya dari dokter. Tapi kemarin tuh karena kurang pengalaman, jadinya juga mungkin dari dokternya mungkin atau kelupaan atau apa, kita juga nggak tahu ya. Jadi kita nggak dapat ASI booster gitu, walaupun setelah lahiran udah coba pijat laktasi untuk biar ASInya keluar, tapi nggak ada hasilnya gitu. Ya, baik ibu-ibu semuanya, dari pengalaman yang sudah diceritakan Ibu Devi, permasalahan yang sudah terlewati, kita bisa ambil kesimpulan untuk Ibu Devi juga sudah menyadari, sudah memahami. Jadi ketika nanti kehamilan kedua sudah benar-benar siap, Bu ya, sudah siap lahir batin, sudah siap pengalaman, sudah siap semuanya. Jadi kehamilannya nanti hingga proses kelahiran, ASINya, kemudian jangan lupa memberi asupan gizi, memberikan stimulasi, pokoknya semuanya yang sudah kita pelajari semoga bermanfaat. Ya baiklah ibu-ibu semuanya, tadi kita sudah membahas bersama apa-apa sajakah yang menjadi potensi diri dan keluarga yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.